Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Wahdani dengan NIM 1054211099719. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit diare akut. Berikut kunci pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu definisi, etiologi, patomekanisme, serta gejala pada diare akut. Nah, apa itu diare akut? Definisi diare akut. Kita bahas secara umum dulu, di mana diare adalah buang air besar atau proses defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Biasanya kandungan air tinja ini lebih dari 200 gram atau 200 ml per hari. Definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang air besar bersifat encer lebih dari 3 kali per hari. Diare akut sendiri merupakan diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Biasanya diare dapat disebabkan infeksi maupun non-infeksi. Nah, berikut etiologi dari diare akut. Ada dua, yakni infeksi dan non-infeksi, di mana infeksi disebabkan oleh adanya mikroba atau parasit yang menyusup dan merusak beberapa organ pencernaan sehingga mengganggu jalan normal sistem pencernaan. Sedangkan non-infeksi sendiri disebabkan oleh malabsorpsi, keracunan, gangguan psikis, imunodefisiensi, dan reaksi alergi. Kita masuk ke etiologi diare akut infeksi, di mana seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, infeksi disebabkan oleh mikroba. Di sini terdapat 3 mikroba, antaranya virus. Jenis virusnya yaitu rotavirus dan norwalk virus. Sedangkan bakteri sendiri yaitu Shigella dan E. coli. Nanti E. coli kita akan bagi menjadi 5 lagi. Kemudian yang terakhir yaitu parasit, tepatnya yaitu amuba, Giardia lamblia, dan entamuba histolytica. Nah, masuk di etiologi diare akut non-infeksi, di mana keracunan sendiri disebabkan oleh keracunan bahan kimia maupun bahan makanan. Sedangkan malabsorpsi sendiri ini terjadi karena ketidakmampuan usus dalam menyerap zat-zat makanan yang masuk, di mana terjadinya intoleransi monosakarida dan disakarida. Psikis dan alergi disebabkan karena tegang, takut, dan cemas. Sedangkan alergi sendiri merupakan alergi dari disakarida. Dan yang terakhir yaitu imunodefisiensi. Seperti istilahnya sendiri, imunodefisiensi merupakan penurunan sistem imun. Nah, keempat ini merupakan etiologi non-infeksi yang bisa menyebabkan penyakit diare. Kita masuk ke patomekanismenya. Yang pertama yaitu patomekanisme oleh virus. Virus yang dibahas yaitu rotavirus, di mana virus ini menginfeksi sel-sel dalam villi usus halus dan berkembang biak dalam sitoplasma enterosit atau sel-sel usus halus dan merusak mekanisme transportnya, sehingga sel yang rusak tadi akan masuk ke dalam lumen usus dan melepaskan atau bereplikasi. Kemudian yang kedua yaitu norwalk virus. Nah, norwalk virus ini menyerang pada saat sistem imunitas kita lemah atau yang disebut dengan imunosupresi. Norovirus ini dapat menyebabkan diare berulang dan konsekuensinya asupan nutrisi dalam tubuh kita pun menjadi terganggu. Dan bahayanya virus ini dapat berpindah dengan cepat ke orang lain melalui makanan, berjabat tangan, serta norovirus ini juga menyerang pada semua usia. Jadi virus ini tidak memandang usia untuk diserang. Kedua yaitu patomekanisme oleh bakteri, di mana Shigella dan Escherichia coli. Nah, Shigella ini menginfeksi dengan cara berpenetrasi ke mukosa usus halus karena bakteri ini secara genetik memiliki invasion plasmid sehingga menyebabkan kematian sel usus, ulcerasi vokal, pengelupasan sel-sel mukosa, lendir, disertai darah dalam lumen usus.
dan adanya akumulasi sel-sel inflamasi pada lapisan submukosa. Kemudian Escherichia coli. Pada umumnya bakteri ini menginfeksi dengan merusak lapisan dinding usus halus dengan cara mengeluarkan toksin. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari bakteri Escherichia coli, di mana dia terbagi menjadi Enteroxygenic E. coli. Nah, Enteroxygenic E. coli ini dia mempunyai dua faktor virulensi yang penting, di mana faktor ini merupakan faktor kolonisasi yang menyebabkan bakteri ini melekat pada sel-sel usus halus dan bersifat toksin. Nah, dia tidak menyebabkan kerusakan brush border atau villi atau menginvasi mukosa. Nah, kemudian Enteropathogenik E. coli, di mana bakteri ini melekat pada sel-sel usus halus, tetapi dia menghancurkan struktur atau kerangka dari mikrofiller yang normal itu sendiri pada usus kecil. Kemudian dia menginduksi lesi yang melekat dan tidak terlihat. Nah, akibatnya terjadi gangguan sitoskeletal disertai dengan respon peradangan dan diare. Yang ketiga yaitu Enteroaggregative E. coli, di mana bakteri ini menginfeksi di epitel usus kecil dan besar dalam bentuk biofilm tebal dan menguraikan enterotoksin atau racun untuk sel-sel usus halus dan sitotoksin. Yang keempat yaitu Enteroinvasive E. coli, di mana bakteri ini menginvasi sel epitel kolon atau usus besar. Dia melenyapkan fagosom dan bergerak melalui sel dengan nukleasi aktin mikrofilamen. Jadi dia memiliki kerangka yang dinamakan dengan aktin mikrofilamen. Nah, bakteri ini mungkin bergerak ke lateral melalui epitel dengan penyebaran sel-sel langsung atau mungkin keluar dan masuk kembali ke membran plasma basolateral. Nah, Enterohemorrhagic E. coli yang kelima. Nah, bakteri ini menginduksi lesi di usus besar. Bedanya tadi dengan Enteropathogenik E. coli, dia menginduksi lesi pada usus kecil. Nah, Enterohemorrhagic E. coli ini menginduksi lesi di usus besar. Ciri khasnya yaitu dia mengeluarkan toksin kembali. Nah, di mana absorpsi sistemik yang mengarah pada komplikasi serta berpotensi mengancam kehidupan. Caranya menginfeksi yaitu dengan membentuk trofozoid. Saat trofozoid lepas dari kista, kemudian terjadi perlekatan di dinding epitel usus halus dan terjadilah multiplikasi atau replikasi dari parasit ini. Nah, Giardia lamblia sendiri hidup di duodenum, ya usus halus, dan di bagian proksimal yeyunum, dan kadang-kadang di saluran dan kantong empedu. Nah, pergerakan flagelnya ini yang cepat yang membuat trofozoid bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan dengan entengnya isapnya itu melekatkan diri pada epitel usus sehingga mungkin di sini terjadi kerusakan pada sel epitel usus sehingga tidak dapat melakukan absorpsi zat-zat makanan. Yang kedua yaitu Entamuba histolytica. Nah, bentuk histolitikanya inilah yang memasuki mukosa usus besar yang utuh dan mengeluarkan enzim cysteine proteinase yang dapat menghancurkan jaringan yang disebut histolisin. Nah, kemudian bentuk histolitika ini memasuki submukosanya lagi. Yang tadinya dia masuki mukosa, selanjutnya dia menginvasi submukosa dengan menembus lapisan muscularis mukosa, bersarang di submukosa dan membuat kerusakan yang lebih parah serta luas daripada mukosa sebelumnya sehingga terjadi luka yang disebut dengan ulcus amoeba. Dan yang terakhir yaitu gejala-gejala klinis. Nah, gejala-gejala klinisnya di sini terdapat 4 gejala. Yang pertama yaitu tentunya buang air besar, bermasalah pada sekitaran usus, di mana buang air besar ini kita sebut dengan diare lebih dari 3 kali sehari dan terlihat encer atau setengah cair juga bisa. Kemudian muntah-muntah. Kenapa dia bisa muntah-muntah? Karena terjadi reaksi atau respon dari mikroba-mikroba tadinya sehingga
asam lambung mencoba mengeluarkan sebagai reaksi perlawanan dan menyebabkan kekurangan cairan sehingga terjadi alkalosis metabolik yang dikompensasi dengan asidosis respiratorik. Dan dehidrasi. Dehidrasi sendiri bisa kita lihat dari tampilan fisik pasien, yaitu mata cekung, di mana mata cekung itu terdapat kantong mata atau lebam, seperti lebam, matanya seperti lebam, kemudian terlihat mengantuk dan tidak bersemangat. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, kita bisa memeriksa antara lain denyut nadinya, kemudian suhu badannya. Biasanya juga pasien diare itu mengalami demam ya. Kemudian pernapasannya. Nah, di sini kita lihat denyut nadinya itu 120 kali per menit. Jadi ini sudah di luar batas normal ya. Nah, berikut tadi merupakan sedikit ilmu tentang penyakit diare akut. Semoga bermanfaat. Mungkin mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.